Ya, ini dia ada bintang tamu kita, Suci. Beri tepuk tangan. Silakan duduk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersaksi bersama di podcast tentang Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Masih bersama bintang tamu kita. Halo, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani. Halo, nama saya Muhammad Rizky. Halo, nama saya Haji Prayoga. Saya Afin Suryadi. Dan saya sebagai host yang bernama Dian Permana. Saya Rapi Rahmat Pratama. Saya Reza Irawan. Mari saksikan podcast kami. Apakah kalian tahu siapa yang membaca proklamasi kemerdekaan? Oh, tentu saja saya tahu. Yang membacanya adalah Insinyur Soekarno, yaitu presiden pertama dari Indonesia. Oh, pada tanggal berapa itu kira-kira ya? Pada tanggal 17 Agustus Tahunnya? tahun 1945 dong. Itu dibarengi dengan pengibaran bendera merah putih atau enggak? Yaitu dibarengin dengan pengibaran bendera merah putih. Sebenarnya sih apa sih itu penjajahan? Penjajahan adalah penindasan pada suatu negara sampai sebelum negara itu merdeka. Kira negara apa saja yang menjajah Indonesia? Banyak, mulai dari Portugis, Belanda, Inggris, Oh ya. Eropa, bangsa Eropa. Nah, Jepang termasuk Jepang juga. Jepang termasuk. Hanya dalam 3 tahun ke Jepang. tapi Sedikit. penindasannya sangat kejam. yang paling lama negara apa tuh? Negara Belanda yang paling lama, 350 tahun. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Oh iya. Apakah yang mengetik naskah proklamasi? Saya itu Melik. Apakah kalian sudah berpartisipasi dalam menjalankan kemerdekaan? Oh iya dong, kami sudah tentu berantisipasi dan ikut dalam menjalankan kemerdekaan. Tentunya seperti Muhammad Rizky, dia di Batam sebagai panitia ke-17-an, mengatur semua strategi 17, acara perlombaan dan hadiahnya. Dan Apakah kemerdekaan itu sudah terlihat jelas? menurut saya sih masih 70% ya, soalnya ada 30% lainnya yang belum menjalankan kemerdekaan sepenuhnya. Dan orang-orang pribumi di sini cenderung lebih ke non aktif dalam kegiatan kemerdekaan. Banyakan orang luar ataupun orang Chinese yang menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi seperti itu. Menurut kalian, kenapa Indonesia dahulunya pernah dijajah dan apa penyebabnya? Menurut saya karena sumber daya alam dari Indonesia ini sangat limpah seperti rempah-rempah, sehingga banyak sekali penjajah yang datang. Dan di Indonesia juga terdapat SDM-nya yang belum memadai. Jadi rakyat Indonesia bisa dibodohin atau ditipu oleh masyarakat luar dan dimanfaatkan secara tidak langsung. Namun bisa menyebabkan hal yang berbahaya bagi rakyat Indonesia. Jika menurut Muhammad Rizky bagaimana? Kalau menurut saya, mengapa negara luar memasuki wilayah Indonesia? Karena dia ingin menyebarkan agamanya. Karena negara Jerman pertama kali menjajah di Indonesia ya. Tepatnya negara Jerman dan beberapa perusahaan besar seperti VOC dan XOC mendarat di Banten tepatnya. Pertama kali armada itu mendarat untuk mencari rempah-rempah untuk membelinya sebagai sumber daya alam. Menurut Suci bagaimana? Menurut Muhammad Rizky? Iya, sama. Sama. Apa yang mendasari kerja paksa? Dalam sejarahnya masyarakat Indonesia belum sangat mengetahui apa itu kerja paksa. Namun menurut saya bangsa Indonesia tidaklah bekerja dengan secara dipaksa. Soalnya pada waktu itu bangsa Belanda mengupah para pekerja di Indonesia. Namun uang itu dititipkan kepada para pejabat-pejabat di Indonesia dan uang itu tidak sampai di tangan rakyat yang bekerja pada Belanda. Uang itu malah dikorupsikan dan disalahgunakan. Jadi kesannya rakyat Indonesia yang bekerja untuk Belanda itu bekerja secara paksa. Jadi terlibat kesalahpahaman atas sejarah ini. Jadi harus dipahami begitu.
menurut saya. Kalau menurut Mama Rizky bagaimana? Oh iya sama. Menurut Cici? Ya, jadi itulah mengapa bangsa Indonesia dari dulu sudah mengenal apa itu namanya korupsi. Jadi begitu guys, korupsi itu sudah terlahir dari nenek moyang kita dahulu. Jadi kalau ingin mengubah korupsi, rubahlah generasi 10 tahun ke depan guys gitu. Janganlah berkorupsi nanti dipidana mati. Oke, mantap mantap. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Itu sangat menginspirasi ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih dari teman-teman semua. Bagaimana sih terbentuknya Indonesia? Awal mulanya? Indonesia itu dulunya adalah sebuah kerajaan, terpecah belah dalam suatu daerah. Jadi rakyat Indonesia itu belum mengenal yang namanya rasa nasionalisme dan persatuan. Namun pada waktu itu diadakanlah Sumpah Pemuda untuk menyatukan para pemuda-pemuda di Indonesia untuk melawan para penjajah. Nah, pada tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda itu diumumkan untuk melibatkan seluruh pemuda yang ingin menjalankan kemerdekaan dan terbebas sepenuhnya dari penjajah. Pada waktu itu ada pemuda yang kita juluki sebagai presiden sekarang, yaitu Pak Soekarno. Dulu dia adalah anak dari Pak penjabat di Indonesia. Dia pun sekolah di Belanda, namun karena rasa tekadnya yang kuat dan dia mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, dia pun menggerakkan para pemuda-pemudi di Indonesia. Soekarno pernah bilang, berikan saya pemuda dan saya akan guncangkan dunia. Nah, cara itu pun berhasil menarik seluruh perhatian wilayah-wilayah di Indonesia, dan pada waktu itu Soekarno juga didukung oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini adalah rekan atau setim dengan Pak Soekarno untuk membebaskan rakyat Indonesia dari para penjajah. Jadi awalnya itu terpecah belah dan sekarang melawannya dengan bersama-sama. Jadi begitu kalau menurut saya. Oh, iya. Kalau menurut rekan-rekan sekalian, ada yang ingin tambahkan? Ya, menurut saya sama seperti Davina, kurang lebih. Mengapa Jepang meninggalkan Indonesia? Menurut saya pada waktu itu Jepang adalah sekutunya Inggris juga. Jepang pada waktu itu sedang mengalami yaitu perang dunia kedua. Jadi pada saat itu tentara Jepang dan negara Jepang itu dibom oleh Amerika, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima. Jadi Jepang kekurangan sumber daya manusia pada waktu itu. Negaranya hancur lebur setelah dibom. Jadi kekuatan para pasukannya pun melemah di Indonesia, dan Jepang waktu itu juga memutuskan untuk meninggalkan Indonesia karena hal di negaranya menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Jadi seperti